وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang Allah telah berikan kepada kita, Allah menggariskan di dalam kehidupan kita bahwasanya kita di dalam menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam syariatnya, seringkali kita terhambat dan terhalang oleh sisi lemah yang memang Allah telah ciptakan pada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini dalam keadaan lemah. Sehingga bagaimanapun seorang mukmin ketika dia ingin melaksanakan apa yang Allah Jalla wa'ala telah syariatkan, seringkali sandungan-sandungan dari sisi lemah manusia sedikit menghambat dan menghentikan langkahnya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita hindari dan kita hilangkan, karena memang begitulah kehidupan manusia, di mana manusia ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan, ketergelinciran. Sehingga ikhwatal iman, di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita memiliki rasa yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, terutama ketika kita berhadapan melihat kondisi-kondisi kesalahan dan ketergelinciran yang terlihat di hadapan kita terjadi pada sebagian saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya seseorang tidak akan mencapai apa yang dinamakan dengan kesempurnaan iman hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seperti apa seseorang pada dirinya dan bagaimana dia melihat dan menyayangi serta menjaga dirinya, maka seperti itulah seharusnya dia memandang kepada saudaranya. Sehingga ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, ketika kita sadari bahwasanya kita berinteraksi dengan sesama, di mana kita ini adalah makhluk sosial yang manusia tidak berada di dalam satu tingkatan dan tidak berada di dalam ukuran dan takaran yang sama. Karena inilah manusia yang harus kita sadari dan pandang bahwasanya manusia itu selalu memiliki kesalahan dan dosa. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam memiliki kesalahan, memiliki dosa. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ada hal di dalam diri seorang mukmin yang harus dia perhatikan ketika dia berhadapan dengan orang di sekitarnya, yang pasti itu juga adalah manusia seperti dirinya yang memiliki kesalahan, kesilapan. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di dalam agama kita Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita untuk hidup saling menasihati. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ini di dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, bahkan telah kita hafalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah, demi masa, kata Allah Azza wa Jalla, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini berada di dalam kerugian. Siapa orang-orang yang tidak merugi, yang Allah selamatkan dari kerugian sehingga mereka termasuk orang-orang yang beruntung? Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, lalu kemudian di antara sifat perjalanan hidup mereka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling menasihati. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, perlunya di dalam diri seorang mukmin dasar-dasar agar dia memandang bagaimana manusia ini, bagaimana sebenarnya kondisi dan keadaan manusia, di mana sudah suatu kewajaran manusia melakukan kesilapan. Karena manusia ini memang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi dhaifah yang Allah katakan dalam sebuah ayat. Kemudian dia juga harus memandang bahwasanya manusia ini sebagaimana dikatakan di dalam masyarakat kita, bahwasanya tak ada gading yang tak retak. Kemudian dia juga harus memandang bahwasanya ketika seorang manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kepadanya, bahwasanya dia berhadapan dengan seorang manusia yang bukan maksum. Sehingga ikhwatal iman, poin-poin ini yang harus kita lekatkan di dalam diri kita ketika kita berhadapan, ketika kita berinteraksi, ketika kita bersama saudara-saudara kita, ketika kita melihat mereka melakukan ketergelinciran dan kesalahan. Karena di sanalah ikhwatal iman akan bermula perjalanan kehidupan seorang manusia ketika dia ingin selamat dari kerugian dari apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Atas dasar-dasar inilah dia akan bangun nasihat
Bukan hanya sekedar ikhwatal iman menyampaikan apa yang dia lihat, menegur apa yang dia dengar dari kesalahan dan ketergelinciran saudaranya. Karena sesungguhnya poin yang ingin kita capai itu ikhwatal iman, di mana nasihat itu adalah cinta kita kepada saudara kita. Bukan hanya sekedar melepaskan ganjalan hati ketika kita begitu melihat saudara kita tergelincir, lalu kemudian kita berbuat, kita tampil menasehati, tetapi sesungguhnya kita berangkat dari apa? Ini kesempatan untuk membenamkan dia, ini kesempatan untuk membuka aibnya dan sebagainya. Maka ikhwatal iman, pada pembahasan ini yang ingin kita pandang bukan tentang kewajiban kita saling menasihati lagi, karena insya Allah Ta'ala kita telah faham. Yang ingin kita uraikan bukan tentang seorang berkewajiban menasihati saudaranya ketika saudaranya tergelincir. Insya Allah Ta'ala ini kita sudah faham. Tapi yang ingin kita garis bawahi pada kesempatan ini ikhwatul iman, dari mana hati kita ketika kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita, dari mana kita memandang? Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kemuliaan nasihat itu. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban kita untuk menyampaikan nasihat dengan apa yang selama ini kita katakan agar kita selamat dari kerugian. Bukan hanya sebatas itu ikhwatal iman. Tapi yang ingin kita lihat dari sisi bahwasanya nasihat itu adalah cinta. Bukti di mana kita cinta kepada saudara kita. Karena inilah yang banyak terjadi. Jangan sampai ikhwatal iman kita meniti jejak apa yang telah dijalankan oleh kaum Khawarij. Dan ini satu poin yang sangat kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Dengan apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita dari keimanan, dari hidayah, Allah telah telangi hati kita dan Allah telah tuntun diri kita ke jalan sunnah nabinya. Tapi ikhwatal iman, perjalanan mulia dan suci tersebut yang telah Allah terangi tidak jarang ternodai karena keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Sehingga seringkali kita tergelincir ikhwatal iman, seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya terkait semboyannya Khawarij, di mana mereka mengatakan la hukma illa lillah, inil hukmu illa lillah, bahwasanya hukum itu adalah Allah yang menetapkan. Apa kata para sahabat? Kalimatu haq urida bihal batil. Mereka menyuarakan semboyan dari kalimatu haq, kalimat yang benar, karena itu kutipan Al-Quran. Tapi urida bihal batil, tapi di situ ada maksud terselubung keburukan yang mereka sembunyikan dan mereka bertopeng dengan kebenaran. Nah, ikhwatul iman, jangan sampai kita bertopeng dengan semboyan nasihat, tapi justru sebenarnya di sisi hitam hati kita, kita memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan ini pertama, atau untuk melepaskan rasa tidak senang kita kepada orang yang ada di hadapan kita, yang seolah-olah ketika dia tergelincir kita bersyukur. Bukan nasihat ini yang kita inginkan, tapi kita ingin melihat nasihat itu benar-benar bukti rasa cinta kita kepada saudara kita. Maka untuk menuntun ini ikhwatal iman, agama kita telah mengajarkan sebelum kita memberikan nasihat, sadari bahwasanya saudara kita yang tergelincir ini adalah manusia dan dia bukanlah seorang yang maksum. Sementara nasihat ini adalah ketaatan ibadah yang mesti kita berangkat dengan keikhlasan. Karena ini adalah agama. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Suatu hari Abu Darda
melewati segerombolan orang-orang yang sedang memaki seorang yang ketahuan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan inilah yang banyak terjadi. Ketika kita melihat saudara kita tergelincir melakukan kesalahan, seringkali kita menyikapinya dengan mencelanya, dengan memojokkannya. Bahkan tidak jarang ikhwatal iman, kita tidak segan-segan menelanjanginya dan membeberkan aibnya. Ini bukan nasihat. Apa kata Abu Darda ketika menyaksikan orang-orang berbuat seperti itu? Apa kata Abu Darda? Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Kata Abu Darda, in waqa'a akhukum fi hufratin, bagaimana menurut kalian jika saudara kalian ini ketika dia berjalan atau berlari lalu dia tersungkur sehingga terjerembab ke dalam sebuah lubang? Afatunqidhunahu, kalau dia terjatuh ke dalam sebuah lubang, apakah kalian akan menolongnya? Apa kata mereka? Bala. Tentu begitu kita spontan melihat orang yang kesusahan, orang terjatuh. Seperti reaksi kaum muslimin terhadap penderitaan musibah yang dialami oleh sebagian saudara kita. Lihat gejolak, reaksi. Tumbuh dan muncul rasa sosial di dalam diri kaum muslimin. Afatunqidhunahu, kalau dia terjerembab ke dalam sebuah lubang, terjatuh, tersungkur, apakah kalian akan biarkan atau kalian tolong? Apa kata mereka? Tentu kami akan menolongnya. Kami manusia. Kami masih punya hati, kami punya empati. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Apa kata Abu Darda? Kenapa ini yang kalian lakukan? Karena tidak jarang ikhwatal iman ketika seseorang salah lalu kemudian kita caci, kita maki, justru dia akan berpindah kepada kesalahan berikutnya. Bahkan bisa lagi lebih parah. Ini bukan nasihat, ini makian, ini cacian, ini hinaan. Lihat bagaimana orang-orang melaknat, menghujat, menuding saudaranya ketika saudaranya tergelincir. Sadari ikhwatal iman, bukan itu nasihat yang diminta. Karena nasihat yang kita berikan kepada saudara kita, yang kita sampaikan kepada saudara kita, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana untuk menyelamatkan dia dari ketergelinciran. Karena saudara kita ini telah terjerembab ke dalam sebuah lubang. Dia khilaf, dia salah, maka nasihati dia dengan baik, tolong dia dengan baik. Itulah yang dinamakan dengan nasihat. Makanya ikhwatal iman, kalau kita melihat dan mengkaji bagaimana tuntunan Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang-orang yang tergelincir melakukan kesalahan, maka Rasulullah SAW akan kita dapatkan di dalam beberapa hadis yang berbeda, akan menyikapinya dengan beberapa sikap. Di antaranya ketika apa yang diceritakan saat Nabi SAW bersama para sahabat duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang A'rabi, seorang Arab Badui. Lalu ketika itu dia masuk ke dalam masjid dan dia terkencing di salah satu pojok masjid. Dalam hadis yang sering kita mendengarkan. Nah, ketika dia melakukan itu, ini sebuah kemungkaran. Tiba-tiba dia masuk ke dalam masjid lalu terkencing di pojok masjid sementara sahabat dan Nabi duduk di masjid tersebut.
Para sahabat yang lain murka. Seperti apa yang juga akan terjadi reaksi kalau seandainya kita ada di sana. Bahkan ada yang mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu anuqah. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya. Ini kurang ajar. Apa kata Nabi SAW ketika Umar mengatakan, meminta kepada Nabi hal tersebut? Apa kata Nabi? Ala rislika ya Umar, sabar, kata Nabi. Dan ini tidak bisa disembunyikan, ikhwatal iman. Raut wajah murka para sahabat ketika melihat kondisi itu. Tapi Nabi menanggapinya dengan tenang. Ketika lelaki tersebut selesai dari hajatnya, dipanggil oleh Nabi SAW. Dan di situ dia melihat raut wajah Nabi berbeda dengan yang lainnya, yang penuh dengan kebencian, amarah. Sementara Nabi SAW dengan kesejukan wajahnya dan kelembutan tutur katanya, Nabi SAW mengingatkannya dengan cara yang lembut. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya ini masjid, ini adalah tempat salat, ini adalah tempat baca Al-Quran, ini adalah tempat zikir kepada Allah, bukan tempat kencing. Maka ambil air, bersihkan, kata Nabi. Dia lakukan. Dan dia selesaikan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Lalu kemudian, dari apa yang Nabi SAW nasihatkan itu yang tertanam di dalam dirinya, dan dia mendapatkan kebaikan, keselamatan yang tergambar dalam doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dia merasa tenang. Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan. Dia memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi SAW, laqad hajjartal wasi'ah. Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Tapi itulah dia, efek dari sikap Nabi SAW memberikan nasihat kepadanya. Kenapa? Karena Nabi berangkat dari nasihat yang bersumber dengan rasa cinta. Ikhwatal iman. Bukan berarti setiap kesalahan itu akan disikapi oleh Nabi SAW dengan senyuman, dengan kelembutan. Tidak. Kita juga tahu ada hadis yang menjelaskan bagaimana marahnya Nabi SAW kepada sahabat Nabi, yaitu Mu'adz. Ketika Mu'adz menjadi imam, dia membaca ayat yang panjang sampai-sampai ada orang yang salat bermakmum ke Mu'adz, dia akhirnya pergi. Tidak tahan salat di belakang Mu'adz dengan bacaan yang panjang. Sampailah ini kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana amarah Nabi SAW. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin membuat fitnah, wahai Mu'adz? Apakah kamu ingin membuat fitnah, wahai Mu'adz? Marah Nabi SAW. Artinya, di sisi lain ada kalanya Nabi SAW menyikapi kesalahan, kekeliruan seseorang, ada kalanya dengan sikap yang keras. Dan ada lagi ikhwatul iman, yang kalau kita lihat tentang kisah seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Hadis yang menjelaskan tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi, yang meminta izin kepada Nabi SAW agar Nabi memberikan izin untuknya berzina. Ini orang kurang adab. Ini orang kurang ajar. Seolah-olah dia ingin minta legalitas untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, suatu perbuatan dosa besar. Dia meminta kepada Nabi SAW, izan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Tapi lihat ikhwatal iman, bagaimana Nabi SAW menanamkan nilai-nilai nasihat ini. Apa kata Nabi SAW? Atarda an takuna dzalika fi ummik?
Apakah engkau rela jika ada seorang laki-laki melakukan itu dengan ibumu? Sebagai seorang anak laki-laki tentu dia mengatakan tidak. Atarda an takuna dzalika fi bintik? Kalau nanti engkau punya anak perempuan, relakah engkau ada seseorang menzinai anak perempuanmu? Dia jawab tidak. Atarda an takuna dzalika fi ukhtik? Relakah engkau, tenangkah hatimu ketika engkau mengetahui adanya seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina itu dengan saudara perempuanmu? Diingatkan, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap wanita-wanita yang punya hubungan dengan seorang laki-laki, ibumu, anakmu, saudaramu, bibimu, ya semua disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi buka cara pandang, Nabi buka hatinya agar dia berfikir, dan Nabi membangun, lihat komunikasi yang dibangun oleh Nabi kepadanya menyampaikan tujuan. Sehingga ikhwatal iman, dengan nasihat Nabi ini dikatakan oleh para ulama, jangankan untuk melakukan apa yang dia minta kepada Nabi agar Nabi izinkan ini, jangankan itu, akhirnya tumbuh kebenaran dan kebaikan dalam dirinya sehingga dia layak dijadikan sebagai contoh dalam apa? Dalam ghaddul basar. Jangankan untuk melakukan perbuatan zina, dalam menundukkan pandangan seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran agar kita menundukkan pandangan. Nah, dia bisa dijadikan cerminan dalam menundukkan pandangan ini. Padahal lihat apa yang terjadi pada dirinya, dengan kebodohannya, dengan kealpaannya, dengan kekurang ajaran dia mendatangi Nabi SAW minta izin berzina. Tapi lihat nasihat. Inilah nasihat-nasihat yang memberikan hasil buah, yaitu nasihat yang berangkat dari rasa cinta. Terutama ikhwatal iman, kita sengaja mengingatkan poin ini. Terutama yang harus kita sadari, kita ini adalah manusia. Inna syaitan tajri fi bani Adam majrad dam. Di setiap edaran aliran darah kita ini mengalir syaitan yang akan menggoda dan membuat kita juga tergelincir. Maka sadari itu ikhwatal iman, siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun kedudukan kita, sehebat apapun ibadah kita, hati-hati. Ini yang ingin kita ingatkan. Kita sadar kewajiban kita untuk mengajak orang kepada kebaikan. Seperti di ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan di dalam sholat subuh kita tadi, bahwasanya Nabi SAW ingin mengeluarkan orang-orang yang beriman ini minadh dhulumati ilan nur. Tapi apakah ketika kita melakukan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ingin mengeluarkan saudara-saudara kita kaum muslimin dari kegelapan menuju cahaya, apakah syaitan akan tinggal diam? Ingat, syaitan mengalir di tubuh kita ini majrad dam. Selalu saja ada poin-poin yang akhirnya di situ akan menodai kita. Terutama ikhwatal iman, ketika kebaikan yang kita lakukan itu, virus pertamanya adalah akan munculnya rasa ujub di dalam diri kita. Inilah yang sering terjadi. Kemudian tidak jarang ikhwatal iman, kebaikan yang kita lakukan, yang harusnya kita berbuat itu karena Allah semata, masih ada di dalam diri kita rasa hubbur riasah, keinginan kita yang memimpin. Sering lagi kita pun tergelincir dari apa yang ada di dalam diri kita, hubbus syuhrah, kita ingin dikenal. Apalagi ikhwatal iman, ketika kita akan membukakan, akan menggelar
nasihat atas sebuah ketergelinciran yang terjadi pada saudara kita yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya kita pernah tersinggung oleh dia, kita pernah punya masalah dengan dia. Inilah kehidupan. Seringkali ikhwatal iman, hal itu menjadikan nasihat itu sebagai topeng, tameng untuk menyembunyikan dan menyamarkan rasa hasad yang masih tersimpan di dalam hati kita. Seolah-olah kesempatan bagi kita ketergelinciran saudara kita itu untuk ajang melepaskan dendam yang masih melekat di hati kita. Ikhwatal iman, hati-hati dengan ini. Bagaimanapun kita menyadari bahwasanya kemuliaan nasihat, kewajiban kita memberikan nasihat, kita coba ingin melihat dan mengingatkan pada kesempatan ini dari sudut pandang yang lain. Karena sesungguhnya sekali lagi ikhwatal iman, nasihat itu adalah bukti cinta kita kepada saudara kita. Berangkatlah dari rasa cinta itu. Karena sesungguhnya tidaklah kita akan menggapai kesempurnaan iman sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kita mencintai saudara kita itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita tidak rela diri kita diazab, dicampakkan ke dalam api neraka. Kita tidak rela kita di hari-hari akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan kemaksiatan kita. Maka pandang itu juga pada saudara kita, yang bermula dari menyadari bahwasanya saudara kita yang ada di hadapan kita ketika mereka melakukan kesalahan, pandang bahwasanya dia juga manusia yang memiliki sisi lemah. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pada poin yang terakhir sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan dan dosa? Kita dan termasuk juga saudara kita. Maka kalaupun kita melihat kesalahan terjadi pada saudara kita dan kita kenal, dia adalah orang yang sering duduk di samping kita di majelis ilmu, dia adalah orang yang masya Allah seorang yang mencintai sunnah, misalnya seperti itu. Lalu kemudian kita melihat dia melakukan kesalahan. Ikhwatal iman, apa kata para ulama? Ketika kita mendapatkan kesalahan, poin kelemahan saudara kita, berikan terlebih dahulu untuknya al-mubarrirat. Berikan terlebih dahulu untuknya alasan-alasan. Mungkin dia punya alasan berbuat itu. Tapi yang sering terjadi, ikhwatal iman, justru spontan, menghujat, berpandangan buruk. Ini yang selalu kita kedepankan. Hati-hati dengan ini. Antum akan jauh dari nasihat yang menggambarkan makna cinta, bukti cinta. Seorang mukmin melihat kesalahan saudaranya, berikan saudaranya ini mubarrirat. Entah apapun itu ikhwatal iman. Dari kesalahan yang kita lihat terjadi pada saudara kita. Oh, mungkin dia begini. Sering kalau saya mencontohkan, biasanya ini di kalangan anak-anak muda yang semangat mengaji, suatu ketika dia lihat teman sepengajiannya ini di satu tempat ya, sedang berjalan bersama seorang perempuan yang rasanya nggak mungkin dia adalah seorang pemuda yang rajin mengaji, nggak mungkin dia pacaran. Kenapa dia jalan bersama seorang perempuan? Apa yang dimaksudkan dengan al-mubarrirat ikhwatul iman? Tanamkan di dalam diri kita. Oh, itu mungkin saudaranya, adiknya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menilai, tidak mencari siapa tuh, siapa. Enggak. Ini yang namanya mubarrirat. Berikan dulu mungkin alasan.
Nah ini dia ikhwatul iman. Ini juga sering terjadi pada sebagian akhwat. Tiba-tiba mengadu si fulanah yang biasa ngaji yang dulu begini, sekarang jilbabnya udah jilbab biasa. Oh itu heboh itu, dan itu akan menjadi seperti permen di kalangan akhwat. Ghibah yang dibagi rata. Padahal sebagai seorang mukminah, berikan mubarirat kepada saudara kita. Apa mubariratnya? Kita kenal dia, kita tahu dia adalah orang yang baik, dia adalah seorang yang mukhlis. Tapi ketika hanya sekali kita melihat dia melakukan kesalahan, kita langsung bereaksi hebat. Kita langsung mengibarkan panji, bendera, nasihat. Tanpa sadar, nasihat berujung kepada hujat. Inilah yang ada ikhwatal iman. Tidak. Berikan saudara kita itu al-mubarrirat. Oh mungkin dia seperti ini. Oh mungkin. Akan gitu. Sedangkan kadang-kadang kita sudah memberikan al-mubarrirat kepada saudara kita, apakah setan kemudian mundur? Oh orang ini gak bisa digoda. Tidak. Masih lagi bermain setan di peredaran darah kita ini dengan mengatakan apa? Ketika seorang teman yang sama-sama pengajian melihat temannya berjalan sama seorang perempuan, ya, lalu dia beri mubarirat. Oh mungkin itu adiknya. Aman? Apakah setan akan diam kemudian setan akan membisu? Tidak. Setan memunculkan lagi pemikirannya. Kalau adiknya kok yang perempuan putih dia hitam? Tidak mungkin. Ada lagi, masih ada yang akan memancing gejolak, kita pun akhirnya tergelincir. Ini yang kita tidak mau ikhwatal iman. Lakukan segala sesuatu itu dengan keikhlasan, karena nasihat itu adalah ibadah yang mulia. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka berangkatlah nasihat itu dari rasa cinta kita kepada saudara kita. Poin ini yang ingin kita ingatkan ikhwatal iman. Ya, kita ingin membedahnya dari persepsi, dari sudut pandang ya yang ini. Agar apa? Karena kita melihat banyaknya kita bertameng, bertopeng dengan kata-kata nasihat, tapi sesungguhnya di dalam diri kita ada maksud buruk yang terselubung. Hati-hati ikhwatal iman. Ikhlaskan niat, perlunya kita selalu tajdidun niyah, ini yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah, jauhkan dari kita hubbur riasah. Oh semangat, ya, ini ada pembentukan pengurus baru, semangat kita. Lalu begitu bukan kita yang terpilih, besok sudah wassalam sudah. Kemana keikhlasan kita? Yang kita cari jabatan kah? Yang kita perjuangkan ini yayasan kah? Atau yang kita perjuangkan ini adalah agama kita, akidah kita, Islam, manhaj kita? Maka ini yang harus kita kembalikan kepada titik yang benar. Ada lagi hubbus syuhrah. Kenapa harus dia? Kenapa bukan saya yang tampil? Pengen tampil, pengen tersyuhur. Nah ini dia ikhwatal iman. Azani Allah wa iyyakum, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hati kita kepada keikhlasan dan kejujuran di dalam setiap langkah hidup kita. Mungkin ini saja bagian dari hal untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.